kok Hari TB itu kok perlu dirayakan? Oh iya. Kenapa, Jadi, Dok? kenapa Hari TB itu 24 Maret? Jadi zaman dulu Mas, pas zaman Majapahit. masih Jaga diri Anda dulu agar bisa menjaga orang lain. Gitu ya, Dok? ya, Apalagi kita sekarang berada di posisi peringkat kedua dunia masalah TB ya. Dan korupsi juga banyak, TB juga banyak. saya enggak ikut-ikut. Oke. Kan kadang kasih merek ya. sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Romani sekalian, kembali lagi dalam acara podcast PKRS. Oke, sobat Romani sekalian, hari ini kita di tanggal 24 Maret 2025. Tahu enggak sebenarnya hari ini ada hari apa? Hari Pancasila. Apa? Hari Ibu. Wah, salah. Itu sekarang hari ini adalah Hari TB sedunia yang diperingati setiap tanggal 24 Maret, dan kebetulan di Hari TB ini kita punya jargon ya. Namanya giatkan, yaitu gerakan apa ya? Agak banyak soalnya. Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata. Dan saya tidak sendiri di sini, tentu saja. Kalau saya sendiri di sini percuma, nggak ada ilmunya. Karena itu kita ada narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Dr. Yan Aji, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, Mas Ruby. Ya, mungkin dokter bisa perkenalan dulu sendiri, dokter, Siap. sebagai dokter spesialis penyakit dalam di sini. Ya, izin mengenalkan diri, saya Yan Aji Dewantara, dokter spesialis penyakit dalam yang dinas di Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Oke, ini luar biasa sekali, dokter ya. Hari ini Hari TB sedunia itu sebenarnya sebelum sampai ke sana saya pengen tahu sih, dok, kok Hari TB itu kok perlu dirayakan? Oh iya. Kenapa, Jadi, dok? kenapa mulai dari 24 Maretnya ya, Mas ya? Iya. Kenapa Hari TB itu 24 Maret? Jadi zaman dulu, Mas, pas zaman Majapahit. nah itu enggak tahu ya. Oke. Jadi intinya di Eropa itu kan dulu sempat ada namanya wabah. Kayak kemarin kita ada COVID, di Eropa ada wabah. Orang-orang itu tiga. Pertama wajahnya jadi pucat, batuk darah, terus jadi kurus, kulitnya mengkilat. Wah, itu kok kayak saya itu. Kok persis ciri-ciri deh. Nah itu sampai di sana tuh di beberapa negara dibilang, ada yang bilang wabah white plague, wabah putih, ada yang bilang wabah vampir gitu karena dia muntah darah. Nah itu orang pada bingung loh, ini kenapa ini gitu. Dan orang pada mikir ini kenapa kok ada yang kena, ada yang enggak gitu. Dan kalau satu kena kok semuanya ikut kena gitu. Beberapa berpikir oh ini jangan-jangan penyakit keturunan karena seringkali satu rumah kena semua gitu kan. Nah terus akhirnya ada satu orang mikrobiologi, orang yang ahli meneliti bakteri gitu-gitu, dia bisa menemukan suatu kuman namanya Mycobacterium tuberculosis. Dan itu ditemukannya pas tanggal 24 Maret. Itulah 24 jadi Maret. historikalnya. Betul. 24 Maret. Mungkin kalau ketemunya 25 Maret ya 25 Maret ya. betul. Oke. Mungkin dia bangunnya agak kawanan sithik, mungkin 25 Maret mungkin ya. Jadi ya itu teman-teman sekalian, sobat Romani, tanggal 24 Maret itu kenapa bisa dikenal sebagai Hari TB? 24 Maret agak siang ya itu Hari TB itu. Oke, dokter. Jadi berawal dari situ kemudian dikenal Hari TB tadi di tanggal 24 Maret itu, dokter ya. Kenapa kok itu penting? Sebenarnya kan ada TB kan macam-macam Mas ya, ada diagnosis, treatment. Nah, kenapa kok tanggal 24 Maret? Kenapa kok nggak pas ditemukan obat TB-nya gitu? Kenapa? Karena setelah ditemukan bakterinya, kita bisa meneliti untuk obatnya. Karena pada saat itu belum ada pengobatan yang bisa mengobati. Kan itu memang kalau obat TB kan beberapa jenis obat ya Mas ya. Dan kombinasinya itu bisa ditemukan dengan pas setelah kumannya itu ketemu. Makanya yang diperingati adalah 24 Maret. Pertama kali ditemukan kumannya itu karena dari situ bisa buat obatnya. Ya. Betul. Luar biasa sekali. Ini informasi baru ini. Kenapa Hari TB? Mungkin nanti kalau ada hari-hari lain saya bakal tanya. Oh iya. Hari apa ini kok bisa ini? Nah, ini dok. Di tanggal 24 Maret itu wabah itu memang gimana? Signifikan banget dok, kayak sampai terjadi kematian atau gimana itu dulu itu? Di Indonesia sendiri itu setiap tahun kurang lebih ada, mungkin nanti dicek lagi datanya Mas ya, kurang lebih 1 juta pasien ditemukan dengan kuman TBC itu. Dan memang kita di dunia itu sekarang kalau tidak salah peringkat 2 sudah. Peringkat 2? Cuma di bawahnya India.
Oh, ini nomor 1, kita nomor Satu 2. kita nomor 2, nah itu. Ada rencana jadi nomor 1 dong. Jangan ya, Jangan Mas, ya. jangan, Mas. Bukan prestasi itu. Dan kenapa kok kita kok masih banyak pasiennya, karena itu pertama sih kalau dari pengalaman saya dari yang sudah berobat ke rumah sakit kita ya Mas ya, itu pertama karena mereka kurang nggak familiar dengan sakit TBC, mungkin mikirnya cuma batuk-batuk biasa, mungkin dia ngerokok ya badannya kurus biasa gitu, kadang-kadang batuk darah ya mungkin karena malamnya ngeronda atau apa gitu, jadi mereka nggak familiar dengan sakitnya mereka. Dan seringkali, nah itu yang jadi masalah juga di masyarakat tuh kalau udah kena TBC pasti di stigmanya negatif ya, langsung jadi, dijauhi. betul, orang-orang pada takut untuk berobat, untuk kontrol gitu, pada takut. Jadi semakin dia tahu penyakitnya semakin tidak mau ke rumah sakit Betul, gitu ya. betul. Oh, jadi memang sesuai sama tagline kita yang sekarang ini memang harus ada aksi nyata, Dok. Betul. Aksi nyata, apalagi kita sekarang berada di posisi peringkat kedua dunia masalah TB ya. Udah korupsi juga banyak, TB juga banyak. Wow. Saya nggak ikut. Oke. Jadi, Dok, kemudian kan kalau yang dokter sampaikan tadi kebanyakan pasien di sini nggak tahu ini. Awalnya nggak tahu dan tidak familiar dengan TB, penyakit seperti ini. Sebenarnya hal paling mendasar tentang TB yang bisa kita bedakan ini batuk biasa, batuk TB itu apa? Oh iya. Ya kan kalau trias khasnya TB kan batuk lama nggak sembuh-sembuh, terus keringat malam hari, lemas, berat badan turun gitu. Cuman kalau saya ngasih tahu sih ya cara gampangnya, misalnya kita ada batuk, pilek gitu, kok sudah sampai 2 minggu nggak sembuh-sembuh, ya wis ke rumah sakit aja atau ke vaskes pertama dulu, ke puskesmas gitu. Udah bahaya ini ya. Betul, udah kalau 2 minggu sudah minum obat nggak sembuh-sembuh, wis berobat dulu aja, saya selalu bilang. Kan kadang kasih merek ya. sorry. Boleh. Kan kadang dikasih apa? Obat batuk terus nanti kadang malam udah enakan, pagi kumat lagi itu betul, kayak gitu. Betul. Jadi 2 minggu, minimal 2 minggu lah kalau sudah minum obat, sembuh, mereda, nanti obatnya udah diminum kok sakit lagi ya terus tanda-tanda gitu ya. Kalau 2 minggu range minimal 2 minggu ya. Saya sih 2 minggu ya. Kalau 3 bulan batuk terus pasti TB ini. Ya belum tentu juga. Belum tentu ya, Dok. Tapi periksa lebih baik. Periksa lebih baik ya. Nah, Dok, kalau kita ini kan sudah tahu batuk gejala yang paling familiar kan. Betul. Di batuknya. Tapi ada nggak sih, Dok, perbedaan batuk di TB sendiri dengan batuk yang pada umumnya gitu? Oke. Jadi batuk penyebabnya mau macam-macam. Bisa dari alergi, infeksi, terus asma gitu bisa. Nah, kalau membedakannya kan kalau TB arahnya infeksi ya Mas ya. Biasanya batuknya akan ada produktif, ada dahaknya. Pertama itu. Dahaknya bisa macam-macam. Cuman kalau sampai ada batuk darah, itu sudah mulai semakin menjurus ke arah sana gitu. Terus biasanya disertai ada keluhan lain. Yang paling signifikan berat badan turun. Berat badan turun. Dan turunnya signifikan, Dok? Ya, lumayan signifikan. Jadi kenapa kok pada TB pasien berat badannya turun? Jadi gini, kuman TBC itu kan di mana-mana Mas. Di Indonesia kan nomor 2 tuh tadi kita bahas. Dan ketika setiap orang itu seringkali kita terkena tapi tidak tahu. Oke, karier kayak gitu itu ya, betul. Dok? Nah, ketika kuman masuk, sel darah putih itu akan sel darah putih kan yang tugasnya jadi antibodi ya. Betul, membunuh infeksi, kuman, bakteri gitu. Dia akan ngelawan kuman TBC-nya itu. Dan kalau orangnya itu dalam kondisi sehat, fit, tidak ada komorbid, tidak ada penyakit lain, kuman TBC bisa mati, Mas. Bisa mati. Nah, yang jadi masalah ketika kita kondisi tidak fit, terus terpapar kumannya secara terus-menerus, terus sudah punya komorbid juga, ada diabetes, ada itulah sakit yang lain. Akhirnya bisa berkembang. Nah, akhirnya terus mereka perang terus tuh antara sel darah putih sama kumannya tuh. Akhirnya semua cadangan makanan, semua dipakai untuk perang. Kayak itu. Suplai perang gitu berarti. Betul. Ya. Akhirnya lama-lama ya jadi kurus. Saya kira itu kurusnya itu gara-gara batuk terus kan malam nggak bisa tidur. Oh, terus nggak makan gitu ya? Kan mau makan. Oh, terus enggak. Itu dong. Berarti cirinya ada batuk berdahak ya? Betul. Ada batuk berdahak, durasinya lama, kemudian mulai keluar darah, ada darahnya. Itu Sobat Ramani yang paling gampang untuk mendeteksi gimana batuknya TB. Apalagi yang biasanya batuk yang pakai hoik gitu ya, Dok. Oh. Oke, Sobat Ramani sekalian. Nah, kalau di lingkungan kita nih, Dok, kan
banyak sih ya. Ya karena kita nomor 2 di dunia ya dok. Saat kita lihat orang mungkin saudara atau tetangga kita punya durasi batuk yang sudah cukup lama, itu kan kadang kita yang sudah tahu terus, wah jangan-jangan ini TB ya, itu yang mengakibatkan kadang kita sendiri yang malah menjauhi ya gitu dok. Kalau menurut dokter gimana dok itu cara yang paling efektif sebenarnya itu kayak gitu? Kalau ada dulu istilahnya itu kuman TBC itu anak baik mas istilahnya. Anak baik dalam artian dengan pengobatan yang tepat angka kesembuhannya itu tinggi gitu. Jadi sebenarnya ketika kita kok ada orang terdekat kita kok batuk lama, ya yang kita lakukan pertama harusnya ya kita rangkul, kita dekati, kita motivasi untuk rangkul, bukan dirangkul beneran loh mas ya. Tapi dari belakang. Jadi kita motivasi biar dia mau berobat, mau dicek bener TB atau enggak. Karena ketika itu bener TB, kesembuhannya itu tinggi gitu. Lebih baik diketahui di awal ya dok. Betul. Dan kalau kita untuk biar enggak ketularan ya tetap masker ya paling baik ya. Oke dok, itu yang paling gampang. Tapi sebenarnya kan angka kesembuhannya cukup tinggi ya dok. Selama diketahui dan rutin tadi ya, mengikuti proseduralnya ya. Pengobatannya itu. Oke. Nah kalau yang dokter temukan sendiri kalau di Romani ini, apalagi di sekitar Semarang ya, bisa dibilang sekitar Semarang atau pasien yang periksa di rumah sakit ini, tantangannya sebenarnya membuat pasien itu tidak cepat sembuh itu sebenarnya di bagian apa dok? Atau nggak tertib, atau lingkungan, atau apa biasanya? Jadi memang yang jadi masalah itu memang kuman TBC pengobatannya itu memang lama ya mas ya. Jadi kan kalau TBC kan sekarang dibagi tuh, ada yang pertama sensitif obat, bisa dengan pengobatan standar, yang kedua dengan resisten obat gitu. Pada TB sensitif obat pun paling cepat sekarang 6 bulan, pengobatannya 6 bulan. Dan 6 bulan itu kan kalau untuk minum obat setiap hari ya terus terang memang agak istilahnya blenger gitu ya. Blenger dan nggak sedikit ya dok obatnya ya. Nah cuman memang dari pemerintah juga dari kita itu memudahkan pasien untuk minum obat. Dalam artian ketika nanti kok ke rumah sakit, misalkan nih datang ke IGD batuk sesak terus dirawat ternyata ketemu TBC. Nanti kan pengobatan tuh ketika sudah baik pengobatannya bisa dilanjutkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa di puskesmas terdekat gitu harapannya. Biar tetap mudah dalam minum obat ya dok. Minum obat gitu dan pengawasannya nanti kan dari orang puskesmasnya bisa bantu kalau ada efek samping obat, kalau ada apa gitu. Jadi memang kita selalu berusaha mempermudah pengobatan pada pasien gitu. Cuman nah kalau tadi yang TB resisten obat pun sekarang juga sudah pengobatannya sudah sangat canggih mas. Bahkan sekarang juga sama 6 bulan. 6 bulan. Hampir sama. Dulu sama berapa dok? 2 tahun, bisa 2 tahun. 1,5 tahun sampai 2 tahun. Mas. Kayak ngangsur ya. Ngangsur motor. Iya, nah itu. Tapi yang pakai DP gede sih kalau 2 tahun. Oh gitu. Pengalaman kayaknya mas. Oke dok. Jadi memang tantangannya di durasi waktu pengobatan yang cukup panjang gitu ya dok. Nah, setahu saya itu juga ada pendampingnya ya dok. Oh betul. Pendamping pasien, setiap pasien itu ada pendampingan. Nah itu terutama yang di TB resisten obat karena memang TB resisten obat bagaimanapun sakitnya lebih berat, obatnya juga lebih kuat, biasanya efek sampingnya juga lebih banyak. Terus ya makanya butuh pendamping nanti dia akan bantu kalau ada apa-apa bisa kontak ke pendampingnya dulu. Nanti gitu kalau misalkan obatnya mungkin karena kesibukan tidak bisa ngambil, bisa titip diambilkan pendampingnya dulu gitu. Jadi itu ya salah satu usaha kita di Rumah Sakit Romani untuk memudahkan pasien tadi ya dok. Oke. Jadi kayak masalah yang muncul itu kan kadang jadi efek samping buat apa ya, dampaknya ke pasien jadi mungkin obatnya nggak tertib, masalah-masalah kayak gitu. Nah kalau efek sampingnya sendiri yang kadang bikin pasien itu wah saya malas minum obat kok malah kayak gini gitu, apa dok kira-kira? Nah itu yang paling jadi hambatan efek sampingnya itu. Ya kadang-kadang lagi terutama itu seringkali pasien tuh mutusi sendiri mas. Maksudnya gini, memang efek samping obat itu kan ya kalau kita obat sebelum diedarkan itu kan kita teliti efek samping paling banyak apa gitu ya. Nah memang efek sampingnya tiap orang beda-beda. Kalau untuk obat TB paling ringan itu mual muntah. Mual muntah itu yang paling ringan gitu. Terus yang paling sering paling ringan itu mual muntah. Terus yang kedua bisa agak kesemutan, bisa agak nyeri-nyeri. Oh, keringgingan gitu. Betul. Terus kalau yang lebih berat kegajahan. Kan yang paling ringan kesemutan. Yang paling berat bisa juga ya benar.
Bapak-bapak. Oke, dok, sorry dok, sorry dok. Kalau yang berat bisa alergi yang sampai nyerang liver, nyerang ginjal gitu. Nah, seringkali itu pasien nggak ngomong. Padahal sebenarnya ketika terus nanti ngomong ke dokternya, ngomong ke pendampingnya, ngomong ke fasilitas kesehatan di dekat rumahnya, itu kadang-kadang solusinya itu juga nggak susah kadang-kadang, Mas. Contoh, misalkan mau muntah tuh, Iya. aku nek tiap minum obat kok muntah terus gitu, langsung ra iso kerja, ra iso aktivitas gitu. Iya. Padahal sebenarnya salah satu opsinya gampang, Gimana dok? dirubah minumnya malam setelah makan malam sebelum tidur. Oh. Jadi ketika habis minum bubuk, langsung tidur. nah bangun-bangun udah nggak mual, udah bisa aktivitas seperti biasa. Sebenarnya solusinya mudah ya. Nah, dok? belum tentu solusinya itu berat, cuma kadang-kadang karena komunikasinya itu. Ya, ya mungkin karena apa ya, minimnya pengetahuan mungkin ya, edukasi yang diterima, jadi nggak semua informasi terkait apa TB itu pasien kadang dapat gitu loh. Apalagi di era informasi yang sangat cepat ya dok, cepat dan cuman sepenggal kayak Oh, iya, betul. kayak dari TikTok, dari Instagram gitu kan, Betul. informasi kadang cuman sepenggal, nggak sampai yang komprehensif. Nah, mungkin salah satu dari pendamping tadi ya juga bisa berfungsi di situ ya dok, Betul. untuk mempermudah komunikasi antara pasien dan dokter biar komunikasinya tetap berjalan baik ya dok. Oke, luar biasa sekali ini, luar biasa sekali. Dari situ dok, kemudian kalau dari kan untuk pasien TB sendiri itu kan range-nya macam-macam dok. Ada yang dewasa, ada yang sudah tua, yang anak-anak gitu ada nggak dok kira-kira? Ada ya. Ada. Nah, kalau gitu kan berarti peran keluarga dan lingkungan sekitar ini sangat berperan sekali ya dok. Betul. Kalau menurut dokter gimana dok untuk peran yang paling baik? Nah, kalau pada anak-anak, cara gampangnya itu kan perkembangannya. Anak kan pada masa berkembang, berat badannya, kemampuan motorik, sensorik gitu. Ketika kok perkembangannya tidak sesuai target, tidak sesuai dengan usia sebaya, itu ya harus hati-hati. Harus mulai di screening. Nah, memang kalau pada pasien anak-anak itu TBC-nya penegakannya beda dengan dewasa. Utamanya sih dengan scoring ya, dengan screening itu. Ketika nanti kok ada mengarah ke sana, dan seringkali kalau anak-anak itu dia tidak menularkan tapi tertular. Jadi ketika ada anak-anak kok berat badannya tidak naik, terus dicek apa mantuk di kulitnya disuntik kuman TBC, dilihat ada pendolnya atau enggak, itu nek pendol lebar berarti kan kemungkinan ke arah TBC gitu. Ya satu rumah harusnya dicek semua. Karena kemungkinan anak-anak itu tertular bukan betul. yang menularkan ya dok? Betul, tertular. Jadi dicek semua dan nanti biar ketika anaknya sembuh, yang lainnya juga sembuh. Ya gitu. itu kayak yang satu sembuh, yang satu belum Betul. sembuh, yang ini bisa kena lagi dok? Bisa. Dan itu terus ya nah gitu itu ya? pernah itu waktu itu kita pertemuan di Jogja mas, kan sharing antar rumah sakit Muhammadiyah yang menangani pasien TB itu ada yang seperti itu mas. Jadi ada satu rumah itu isinya 3 orang. Pertama ibunya dulu nih kena nih, terus yang lainnya udah di screening padahal, cuman yang memang yang satu nggak mau gitu kan, nggak mau di screening, akhirnya terus beliau kena sembuh, anaknya kena. Dan itu jadi lebih berat daripada ibunya gitu. Makanya sangat penting sekarang kan selain mengobati juga prevensi dan deteksi dini ya mas ya. Jadi harapannya ya semuanya mau sedia mantol sebelum hujan ya dok? Betul, sedia mantol sebelum hujan. Jangan udah basah baru pakai mantol. Ganti baju ya udah basah. Oke. Jadi memang peran keluarga itu sangat penting ya dok, apalagi dari dukungan untuk motivasi. Kadang kan saya tuh pernah ikut di salah satu acara TB, itu malah yang sangat semangat itu pasangannya, istrinya, yang mendukung dia untuk tetap periksa, tetap kontrol, ayo berangkat kayak gitu. Itu memang sangat berpengaruh sekali ya dok. Betul. Kalau dari apalagi kalau yang kadang tinggalnya sendiri gitu gimana dok? Nah memang itu kalau pada pasien TBC kan badannya tidak enak ya mas ya. Makan tidak doyan, kurus, mau apa-apa lemes gitu. Kadang-kadang sampai HB-nya turun, apa-apa turun gitu. Ya yang bisa membantu menyemangati ya orang-orang di sekitarnya. Di sekitar ya. Dan itu memang progresif ya dok. Kalau ada dukungan dari orang-orang sekitar untuk tingkat penyembuhannya itu bisa lebih cepat gitu. Paling tidak bisa minum obatnya rutin, makannya bisa terjaga gitu, kesembuhannya sih baik ya gitu. Nah kalau yang sendirian memang, nah itu tugasnya dari kita ada pendamping, yaitu harapannya biar ada yang
ngopeni ya. betul. ada Ya yang mungkin ngopeni. ngopeninya enggak beda sama pasangan ya, tapi Iya. paling enggak Oh iya ada yang- iyalah dok, kalau ngopeni sama kayak pasangan kan Iya. ya berat ya. Gitu, jadi tetap terkontrol ya, Betul. terutama dari minum obatnya. Karena apa benar dok, kalau minum obat yang buat TB itu kalau sampai terputus itu harus ngulang lagi Nah, atau gimana? Memang itu nanti ada durasinya sih mas, durasi berapa lama dia putus obatnya itu. Cuman memang yang jelas dari penelitiannya kalau kita semakin banyak bolong, semakin banyak mundur, itu resiko untuk gagal pengobatannya lebih tinggi. Dan untuk prosesnya harus Nah, ketika sudah selesai satu set pengobatan, ternyata dicek kok masih positif, ya berarti itu gagal, harus dimulai lagi dari awal. Gitu. ya jadi benar-benar disiplin minum obat itu Betul. benar-benar harus diterapkan ya di Betul. pasien TB itu ya. Iya, betul. Oke. Tapi memang tingkat kesembuhannya tinggi Betul. selama Dia- bisa mengikuti patronnya itu ya. Betul. Oh. Nah, jadi sobat Romani, sebenarnya untuk pasien TB sendiri itu tingkat kesembuhannya cukup tinggi ya, Dok ya. Tapi yang harus jadi garis bawah yaitu tertib dalam mengkonsumsi obatnya. Nah, adapun kalau mungkin ada yang masalah alergi atau nggak cocok atau gimana, dikonsultasikan aja dengan dokter. Wong kadang solusinya juga bukan Sesuatu yang berat. sesuatu yang berat, cuman ganti jam, ganti Misal. waktu minum obat, Betul. atau mungkin hal-halnya yang lain yang mungkin kita nggak tahu ya, karena yang lebih tahu dari dokter. Oh ini sebenarnya bisa diakali kayak gini, bisa diakali kayak gini gitu sobat Romani. Nah kalau langkah preventif ya, kalau kita ngomongin langkah preventif kayak tadi, satu rumah udah kena, kemudian ini si anak belum kena nih. Langkah selain kita pakai masker apa dok yang bisa kita lakukan? Oke, ya pertama kalau untuk ini ke sosialnya ya mas ya, ya memang kalau yang terkena dan enggak, ya mungkin alat makannya sudah mulai dipisah, tidur ya jangan satu kamar gitu. Terus kalau misalkan yang terkena TBC dia meludah, batuk gitu ya, dengan etika batuk yang benar, dahaknya langsung dibuang, disiram gitu. Dan tapi sekarang juga yang penting itu ada namanya pencegahan TB mas. Ya. Sekarang sudah ada terapi pencegahan TB. Jadi Oke. pada pasien yang resiko tinggi terkena dan ternyata dia sudah terbukti ada infeksi laten, bisa minum obat. Oh. Infeksi laten itu maksudnya tadi yang saya cerita di awal, dia sudah kena kuman TBC, tapi karena daya tubuhnya bagus, Kuat ya. betul dia bisa ngelawan. Nah itu kan kumannya istilahnya tidur di tubuh kita tuh. Ketika suatu saat kita ngedrop, kita Kuman itu beraksi. betul. Nah untuk mencegah itu ada namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Oh. Dan itu termasuk program pemerintah, bisa dilakukan di puskesmas. Baru nih dok. Baru ya, mungkin baru. Tapi ya Oke. itu masih, ya ini masih jadi PR kita sih biar pasien-pasien punya kesadaran untuk Ya, cek, jadi minum bukan obat. cuman pasien saja, tapi untuk orang-orang di sekitar itu Yang- mulai ada kepedulian ya. Betul. Oke, karena diingat sobat rumah nih, kita ranking 2 ya, satu dunia ini kita ranking 2 kena TB. Nah, kalau kita sampai nggak peduli masalah hal-hal itu, bisa-bisa kita jadi ranking 1 itu. Jangan sampai ya. Lah ya, maksudnya kalau kita tidak punya kepedulian, Betul. gimana kesadaran tentang apa itu TB, gimana pencegahannya, gimana kita bersosialisasi dengan pasien-pasien yang terkena TB. Karena beberapa orang kan, yang saya tahu kalau orang dah, wah ini Pak itu kena TB, itu udah dia hilang dari lingkup sosial sudah, tidak pernah kelihatan, juga orang mau ketemu juga takut. Nah sama kayak zaman COVID dulu lah dok. Padahal sebenarnya kan tidak perlu sampai Betul. sebegitu ya dok. Betul. Oke. Nah itu yang membedakan antara COVID dan TB, yang kita tidak perlu terlalu khawatir. Itu kalau COVID kan kita ketemu sebentar, papasan tuh bisa kena tuh mas. Kalau TB itu memang harus paparan yang dalam waktu lama. Oh. Jadi tidak usah terlalu khawatir, emang cuma ketemu sekilas gitu ya, tidak usah parno sampai harus menjauh gitu. Enggak, ya. 5 meter? Nggak usah ya dok. Yang penting kita tetap ya jaga pakai masker. Pakai masker. Yang penting yang sakit TB juga enggak batuk-batuk sembarangan. Apalagi yang sakit ya, yang sakit juga pakai Betul. masker. Jangan sakit Biar- malah Nah, itu juga. malah dikena-kenain Dan gitu. ketika ada yang pakai masker jangan langsung dianggap. Dijudge Oh, kayak gitu ya. nggak usah. Kita yang penting ya tetap daya tahan tubuh kita dijaga, makan yang sehat, bergizi, olahraga rutin. Insya Allah enggak. Itu tipsnya ya dok. Betul.
makan bergizi, yang bergizi, istirahat yang cukup, berolahraga. Ya. Olahraganya apa aja? Nah, sekarang itu kan olahraga nggak harus yang berat, Mas. Yang penting itu rutin. Rutin ya. Sehari 30 menit gitu. Setiap hari yang penting ya itu ya sudah cukup. Nggak perlu yang lari, nggak perlu. Kalau saya sih soalnya olahraga bowling, Dok, saya. Itu termasuk olahraga enggak sih sebenarnya? Kok nggak kriketan? Oke. Kalau tipsnya itu ya, Dok, olahraga, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Betul. Insya Allah udah jadi barrier sendiri untuk Daya tahan tubuh kita kuman-kuman ya, terjaga. bahkan mungkin bukan cuma TB ya, Dok. Selama tubuh itu fit, bahkan kuman-kuman yang lain mungkin nggak bisa ya, Dok. Oke, jadi sobat rumah nih, wah ini sudah banyak ini yang sudah disampaikan sama Dokter Yan Aji nih, mulai dari apa itu penyakitnya, kemudian bagaimana cara pencegahannya, kemudian bagaimana kita harus berinteraksi, dan juga tips-tips gimana untuk kita tetap bisa bertahan ya, maksudnya tetap bisa jaga tubuh di populasi yang mungkin bisa dibilang kita sekarang ada di masyarakat yang nomor 2 sedunia masalah TB ya. Tapi ya itu lagi, tetap harus kita jaga kesehatan, harus tetap terutama screening ya, Dok ya. Betul. Kalau 2 minggu sudah batuk-batuk dan tidak berhenti, periksa dulu aja. Mungkin bukan TB, mungkin bisa TB, tapi periksa dulu aja. Itu langkah yang paling tepat. Betul. Untuk mengatasi populasi TB yang mungkin semakin banyak ya, Dok ya. Kalau trennya sendiri, Dok, dari 4 atau 5 tahun terakhir meningkat atau turun, Dok? Ya, yang jelas ya memang kalau tren itu agak ya Mas, kalau menurut saya tren itu tidak bisa jadi patokan ya, karena memang semakin kesini angka screening kita semakin baik, maksudnya. Oh, ya itu yang jadi tinggi mungkin karena screeningnya. Betul. Sekarang sudah baik ya, Dok. Betul, apalagi sekarang juga banyak yang dana-dana dari asing bantu ke kita, ada yang pakai ronsen keliling, diceki semua, ada yang cek dahak, ada yang cek mantuk, gitu-gitu. Ya, jadi ketika terus semakin kesini kok angkanya semakin banyak, mungkin bukan berarti karena kita semakin buruk, itu bukan, mungkin karena kesadaran kita semakin tinggi, semakin banyak dideteksi. Karena screeningnya juga better ya daripada yang dulu. Betul. Dulu angkanya sedikit karena nggak ke screening, Betul, kayak gitu ya. betul. Sekarang angkanya tinggi karena sudah mulai di screen, dan bisa jadi dengan screening yang banyak itu jadi tingkat kesembuhannya juga semakin tinggi juga. Betul, ya. itu lebih penting di tingkat kesembuhan kita yang semakin baik gitu. Kalau dari dokter sendiri mungkin harapannya, Dok? Harapannya? Ya, harapan saya ya sudah tidak ada lagi ya namanya stigma negatif untuk pasien TBC gitu. Jadi jangan sampai kalau kita ada gejala kita jadi takut untuk berobat, untuk screening, itu jangan sampai ada lagi seperti itu. Dan ketika ada yang kena pun kita semua harus bareng-bareng support, mendukung gitu. Ketika ada pertanyaan, tanyakan aja. Termasuk kalau pas berobat ke Romani, apa aja udah? Apa aja tanyaan. Dok, harga pelek Ninja sekarang berapa, Dok? Tanyakan. Kasih nomor Mas Bobi lagi. Yang terkait TV ya, sorry Dok. Itu tanya aja, nanti insya Allah akan kita jawab semaksimal kita bisa. Oke, jangan sungkan untuk bertanya karena kadang jawabannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi pasien-pasien semua ya, Dok. Betul. Kayaknya, Dok saya gini-gini, wah ini nanti jawabannya yang susah yang wah sakitnya saya harus berat, gini, gitu. harus operasi kayak gitu kan. Ternyata enggak, ganti jam minum obat. Ya, selesai. Oke, jadi Sobat Romani sekalian, terima kasih banyak sudah mengikuti kita sampai ini ya, sudah berapa lama nih tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Yan Aji terkait dengan TB, yang terutama tentang gimana, bahkan mulai dari historikalnya TB, kemudian bagaimana pencegahannya, kemudian bagaimana cara menjaga diri dari TB, kemudian bagaimana cara pengobatannya, dan juga jangan lupa bagaimana screening awal yang paling penting ya, Dok. 2 minggu masih batuk, periksa dulu ke Romani. Periksa dulu ke Vaskes Kesehatan. Mau ke Romani, mau kemana, silakan. Yang penting kita 2 minggu masih batuk, nggak berhenti, periksa dulu. Karena apa? Bisa jadi itu TB, bisa jadi itu bukan TB. Kenapa? Kalau itu TB, kalau nggak ke screening dengan baik, bisa menularkan. Betul. Dampaknya jadi lebih luas. Jaga diri Anda dulu agar bisa menjaga orang lain. Betul, gitu ya, Dok? Ya. Wah, semangar gue mau. Quotes hari ini itu ya, quotes of the day. Oke, Dok, kalau gitu terima kasih banyak atas ilmu yang sudah disampaikan. Kita izin undur diri dulu. Terima kasih Sobat Romani semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.